Halo Creative People, perkenalkan aku Alia Diskamerianti dari Pengelolaan Konvensi dan Acara Angkatan 2024 yang pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai makeup artist. Nah, sebagai event organizer, kita memahami bahwa keberhasilan sebuah acara itu tidak hanya bergantung pada konsep atau eksekusi teknis semata, tapi juga pada bagaimana setiap elemen visual bisa mendukung kesan keseluruhan acara, terutama dalam hal penampilan. Disinilah makeup artist memiliki peran yang sangat penting. Nah, berikut adalah daftar isi dari materi makeup artist kali ini. Yang pertama ada pengertian, jenis-jenis makeup, trends makeup, spesialisasi makeup, dan job landscape. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas makeup artist secara menyeluruh, mulai dari pengenalan atau penjelasan, sejarah makeup, jenis-jenis makeup yang beragam, hingga tren-tren terbaru yang sedang populer di industri kecantikan. Kita juga akan mengeksplorasi makeup khusus untuk keperluan profesional seperti TV atau stage, serta melihat landscape karir yang tersedia bagi seorang makeup artist. Nah, dengan memahami keseluruhan aspek ini, kita diharapkan bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai potensi dan dinamika di balik profesi yang penuh kreativitas ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai penjelasan. Baik, sebagai event organizer, kita percaya bahwa setiap detail dalam sebuah acara ini berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan, termasuk penampilan para talent, MC, pengantin, maupun model yang terlibat. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami dulu apa itu makeup dan siapa sih sebenarnya makeup artist itu. Berikut adalah definisinya. Jadi makeup sendiri adalah seni merias wajah atau mengubah penampilan dengan alat dan bahan kosmetik. Tujuannya bukan hanya untuk memperindah, tetapi juga untuk menutupi kekurangan fisik secara profesional. Nah, di dunia event, make up berperan besar dalam meningkatkan daya tarik visual, kepercayaan diri, dan menciptakan tampilan yang ideal, terutama ketika kita memiliki acara tersebut tuh perlu didokumentasikan secara profesional. Nah, sementara itu, makeup artist adalah orang yang ahli dalam seni ini. Mereka tidak sekadar merias, tetapi juga menciptakan karakter dan tampilan sesuai dengan tema dan kebutuhan acara. Dan berikut adalah sejarah makeup. Jadi sejarah makeup ini sudah ada sejak dari zaman dulu, yaitu 7.000 tahun yang lalu, dan ditemukan hampir di setiap peradaban di dunia. Nah, kata kosmetik atau makeup ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos, yang berarti terampil dalam merapikan atau mengatur sesuatu. Nah, beberapa contoh kosmetik yang dipakai dari zaman dulu itu seperti kol dari Mesir, wanita Persia yang menggunakan henna, dan geisha dari Jepang. Jadi, makeup bukan hanya sekadar estetika, tapi juga simbol dan nilai di baliknya. Misalnya dalam event budaya, fashion show, dan pernikahan, ini merupakan nilai yang sangat penting. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis makeup. Di sini ada pengantin modern. Jadi dalam dunia event sendiri, khususnya wedding, makeup pengantin ini memegang peranan penting dalam membentuk kesan keseluruhan sebuah acara. Sebagai event organizer, kita melihat tren rias pengantin modern ini sebagai respon atas perubahan selera masyarakat, yang kini lebih mengutamakan kesan elegan, segar, minimalis, namun tetap memiliki unsur kemewahan. Dan biasanya gaun yang dikenakan ini hadir dalam beragam warna dan model yang lebih variatif. Untuk tatanan rambut, hijab, maupun aksesori, rias pengantin modern ini tampil berbeda dari riasan tradisional dengan kesan yang lebih minimalis namun tetap mewah. Jadi sama seperti makeupnya ya teman-teman. Jadi sebagai event organizer, kita selalu berkolaborasi erat dengan makeup artist dan stylist untuk memastikan riasan modern ini selaras dengan tema acara, dekorasi, serta keseluruhan konsep. Karena makeup bukan hanya pelengkap, tapi bagian dari event pernikahan itu sendiri. Yang kedua, ada pengantin tradisional.
Nah, pengantin tradisional ini biasanya ada ciri khas gaya merias wajah yang mengikuti tradisi dan adat istiadat tertentu dalam suatu budaya, dengan tujuan untuk menonjolkan kecantikan alami pengantin dan menciptakan tampilan yang klasik dan sakral. Nah, sebagai event organizer, kita perlu memahami bahwa rias tradisional bukan hanya sekedar soal estetika, melainkan bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya leluhur. Setiap jenis makeup dan aksesori yang digunakan memiliki makna filosofis tersendiri, yang memperkuat kesakralan upacara pernikahan itu. Misalnya, pemilihan sanggul, paes, siger, atau suntiang bukan hanya untuk keindahan visual, tapi juga mencerminkan identitas budaya dari daerah tersebut. Yang terakhir itu adalah prosthetic makeup. Jadi, prosthetic makeup ini adalah teknik tata rias yang menggunakan perangkat buatan yang dipasang pada wajah, contohnya seperti foto di gambar ini, yaitu hidung di seluruh muka. Jadi, ini tuh tujuannya untuk meniru karakter tertentu, menciptakan efek khusus seperti luka atau bekas luka, dan untuk merekonstruksi bagian wajah yang hilang atau rusak. Jadi dalam dunia event, khususnya yang berkaitan dengan film, teater, pertunjukan spesial atau festival tematik, prosthetic makeup ini menjadi elemen yang sangat penting untuk menciptakan efek visual yang dramatis dan meyakinkan. Oke, kita lanjut ke trends makeup. Di sini ada trends makeup di tahun 2025. Yang pertama ada lollipop lips. Jadi lollipop lips ini merupakan tren makeup bibir yang memberikan efek glossy dan warna pink atau berry. Nah, warnanya ini difokuskan di tengah bibir, lalu tampilannya ini manis, segar, dan sedikit berantakan. Ini sangat cocok untuk gaya youthful dan playful. Nah, yang kedua ada bold blush, seperti yang ada di gambar, yaitu Sabrina Carpenter. Dia ini sangat terkenal dengan blushnya yang sangat bold. Jadi blush on-nya itu menggunakan warna cerah dan yang berpigmen tinggi. Lalu aplikasinya itu lebih tegas dan tampak sangat mencolok. Jadi memberikan kesan dramatis dan ekspresif. Ini sangat cocok untuk tampilan stage atau editorial. Yang ketiga ada frosty makeup. Nah, ini tuh makeupnya didominasi shimmer, glitter, dan warna-warna yang cool. Lalu ini juga terinspirasi dari era Y2K dan musim dingin. Memberikan efek glowing seperti frost kiss dan menggunakan eyeshadow metallic, highlighter, dan lip gloss. Yang keempat ada skinny eyebrow. Nah, skinny eyebrow ini dulu juga merupakan tren yang sekarang di 2025 kembali lagi. Skinny eyebrow ini tuh mengikuti ilusi alis tipis tanpa dicabut. Jadi fokus pada lengkungan atau arc di ujung alis, menggunakan pensil alis dan concealer untuk membentuknya. Jadi tanpa dicabut ya teman-teman, dan terinspirasi dari tren tahun 90-an. Lalu berikutnya ada satin skin, seperti yang kita lihat pada gambar. Ini tuh merupakan perpaduan antara dewy and matte. Hasil akhirnya itu halus, bercahaya alami, dan lembut. Jadi kulitnya ini meniru seperti kain satin, maka dari itu disebutlah satin skin. Nah, ini cocok untuk tampilan natural dan elegan. Atau satin skin ini bisa kita sebut juga seperti clean makeup look. Lalu selanjutnya ada shimmery eyeshadow. Nah, shimmery eyeshadow ini menggunakan pigmen yang halus, memantul cahaya. Jadi eyeshadownya ini lebih halus dibanding highlighter ya teman-teman. Jadi memberikan efek glowing, lembut, dan dramatis. Terus, dan betul lebih halus dibanding glitter. Hasil akhirnya radian dan natural. Lalu ada bold eyes yang terakhir. Bold eyes ini yang seperti bisa kita lihat, memakai eyeshadow warna yang cerah, garis yang tebal, ada tambahan glitter atau shimmernya, memberikan efek dramatis dan mencolok.
Dan ini sangat berbeda dari makeup mata natural. Yang keempat, ada spesialisasi makeup. Di sini ada makeup for TV, film, dan video. Nah, dalam proyek TV, film, dan video, proses syuting itu biasanya sangat panjang, bahkan bisa mencapai 18 jam sehari. Kita sebagai event organizer perlu melihat pentingnya keberadaan makeup artist yang selalu standby di lokasi untuk melakukan touch up demi menjaga kualitas visual. Lalu di sini ada makeup for fashion and live show. Untuk makeup fashion dan live show ini perlu pengetahuan tren fashion karena tren fashion yang sering berubah-ubah, berbeda-beda tergantung musim atau tren. Perlu strategi makeup seperti pilihan riasan yang lebih tegas dan mencolok, lalu perlu menggunakan warna yang lebih cerah dan bold dikarenakan ini juga penyesuaian dengan jarak pandang penonton. Karena makeup perlu ditegaskan agar bisa dilihat dari jarak jauh. Fokus pada penonjolan fitur wajah agar tampil maksimal di atas runway. Lalu di slide berikutnya ada makeup for editorial dan photoshoot. Nah, sebagai event organizer, kita perlu memastikan semua tim, mulai dari fotografer, stylist, hingga makeup artist, berkoordinasi dalam praproduksi. Nah, makeup yang digunakan harus lebih kuat untuk mengimbangi pencahayaan studio, namun tetap terlihat natural di hasil foto. Oke, jadi ada makeup theater. Fungsi makeup theater untuk stage ini menonjolkan ekspresi wajah aktor di bawah pencahayaan panggung dan membantu penonton melihat emosi dari karakter aktor tersebut. Nah, apa peran makeup artist dalam produksi ini? Yaitu bertugas saat latihan kostum, jadi akan ada dress rehearsal, memberikan pelatihan kepada aktor untuk merias diri sendiri. Lalu ada makeup artist tetap diperlukan jika makeup karakternya itu lebih kompleks. Baik, di sini ada corrective makeup. Nah, dalam industri event, terutama untuk acara-acara formal atau syuting, corrective makeup ini bisa menjadi solusi untuk memastikan penampilan para talent tetap prima. Makeup ini fokus pada menutupi kekurangan seperti bekas luka, tato, atau masalah kulit lainnya. Dengan menggunakan produk berpigmen tinggi yang tahan lama, bahkan untuk event yang melibatkan pasien atau publik figur pasca operasi atau tindakan medis, corrective makeup ini sangat membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka di depan umum atau di depan kamera. Yang terakhir ada makeup untuk pria. Nah, dalam penyelenggaraan event yang melibatkan publik figur seorang pria, makeup itu tetap perlu ya teman-teman, meskipun dengan pengaplikasian yang lebih natural. Nah, fokus utamanya ini adalah mengurangi minyak atau kilap dan mempertegas karakter wajah tanpa mengubah penampilan alami mereka. Makeup pria harus diaplikasikan dengan sangat natural, halus agar tetap terlihat maskulin dan profesional. Baik, kita lanjut ke job landscapes. Jadi, di sini ada dua, yaitu bekerja dengan profesional ataupun individual. Biasanya, makeup artist yang bekerja sama dengan individual, mereka adalah seorang makeup artist freelancer. Tapi di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bekerja dengan profesional. Nah, makeup artist ini bisa bekerja di berbagai sektor. Yang pertama, di perusahaan kosmetik. Biasanya makeup artist ini berperan sebagai konsultan sekaligus edukator yang memperkenalkan produk secara langsung kepada publik. Lalu yang kedua itu ada di retail stores dan butik. Biasanya mereka hadir sebagai beauty advisor. Lalu dalam dunia produksi TV dan film, peran makeup artist ini sangat vital untuk memastikan penampilan karakter sesuai dengan arahan visual yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada pemotretan editorial, komersial hingga prewedding. Nah, makeup artist membantu menciptakan estetika yang tepat sesuai dengan konsep acara atau kebutuhan klien. Yang terakhir ada freelancer makeup artist. Nah, dalam dunia event sendiri, kehadiran makeup
artis freelancer ini menjadi bagian tak terpisahkan dari suksesnya berbagai jenis acara. Kita sebagai event organizer sangat menghargai fleksibilitas dan profesionalisme para makeup artist yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan klien secara personal. Selain itu, dalam event yang ada kegiatan edukatif seperti beauty class atau sesi makeup consultation, kita dapat menggandeng makeup artist sebagai mentor atau narasumber. Nah, kehadiran mereka bukan hanya menambah nilai program, tapi juga menarik lebih banyak peserta yang tertarik dengan dunia kecantikan. Nah, untuk event organizer yang bermitra dengan studio foto, keberadaan makeup artist ini sangat penting dalam sesi pre-wedding makeup, graduation makeup, hingga corporate headshot makeup. Oleh karena itu, event organizer dan freelancer makeup artist adalah dua pihak yang saling melengkapi demi menciptakan event yang memorable, berkelas, dan profesional. Nah, baik, untuk materi makeup artist kali ini aku cukupkan. Aku berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.